Oke. Terima kasih datang di Micro Teaching pagi ini. Mohon maaf dengan sedikit setup di awal. Jadi topiknya Micro Teaching pagi ini kita mau bicara tentang renewable energy development. Nah, terus saya dapat kesan paling nggak dari Mas Indra, mungkin lebih ke arah sharing ya. Jadi dengan kurang lebih ya observasi saya dari kiri kanan tentang renewable sama pengetahuan saya sejauh ini tentang Indonesia dan manajemen, kira-kira arahnya renewable Indonesia itu terutama mungkin tantangannya apa di awal atau kenapa motivasinya gitu ya. Terus kira-kira ke depannya gimana, nanti terakhir mungkin yang diskusi lebih banyak kira-kira peluang untuk katakanlah research yang cocok untuk Indonesia sekarang ini menurut saya itu kayak apa, nanti kita diskusi aja. Jadi standar bahwa pendorong renewable itu lingkungan yang mungkin di Indonesia kita bisa bilang orang belum terlalu ngeri gitu ya ngelihat foto-foto kayak gini. Tapi yang saya ingin garis bawahi di sini sebetulnya ini udah mulai kerasa mungkin buat teman-teman lebih ngerti untuk industri yang banyak ekspor. Dimana untuk mereka ekspor itu mereka mesti punya sertifikat green kan. Yang paling gampang mungkin IKEA ya. IKEA, H&M, terus Adidas itu sudah sudah merekomendasikan agar barang-barang yang mau masuk ke Uni Eropa itu mesti tersertifikasi 20% listriknya itu berdasar dari renewable. Nah itu meskipun sekarang masih bentuknya rekomendasi, tapi perkiraan orang kalau kita ngobrol sama teman-teman di industri dan di Eropa, mereka bilang nggak akan lebih dari 5 tahun. Jadi dalam 2 tahun kan 2019 ya, 2021, 2023 tuh mungkin udah jadi kewajiban. Nah, jadi kalaupun di Indonesia protes orang belum dominan, sebetulnya arah ke renewable, terutama kalau kita berbicara dalam konteks business school kayak Prasetya Mulia, justru yang paling terkena di Indonesia itu pebisnis yang orientasi ekspor. Nah, yang kedua arah renewable Indonesia juga masih polusi. Mungkin di BSD nggak terlalu terasa, tapi saya pikir di Jakarta ini sudah kerasa dan ini yang bikin sekarang mobil motor listrik udah mulai banyak ya. Jadi yang pertama memang faktor pendorongnya tetap polusi, tapi perbedaan di kita tuh dua. Kalau polusi di negara Eropa terutama itu lebih mendrive rakyat untuk protes dan menekan policy maker ya untuk bikin kebijakan hijau. Di kita justru Uni Eropa yang memaksakan itu ke Indonesia agar bisnisnya lebih hijau dari bentuk sertifikasi. Dan kalau ada motivasi dari katakanlah komunitas, itu kemungkinan besar karena faktor transportasi polusi kalau ada. Nah, faktor yang kedua sebetulnya adalah teknologinya memang berkembang dan yang paling dominan sekarang sebetulnya adalah solar panel. Kenapa? Terutama karena dia bisa di-embed ke atap dan ini kalau sekarang pun kalau kita hitung dengan harga atap plus solar panel lawan solar panel doang, kalau kita bisa bikin produknya itu sudah 1 banding 1,2, 1,3. Jadi artinya apa? Dan sekarang ini memang subjektif ya, tapi kalau kita bicara tadi kan motivasi awal, kedua teknologi, menurut saya ya yang mungkin mendrive di Indonesia yang pertama adalah panel surya. Tidak satu-satunya, jadi kita mungkin nanti akan ada biofuel, ada waste to energy, tapi yang paling entry ke market, ke user ya, atau difusi teknologi oleh komunitas yang paling ringan sebetulnya adalah solar panel, karena
perhitungan harganya itu sudah semakin menurun. Jadi tahun 80-an di $20. Waktu saya baru mulai S3 Pak, 2002 ya. Itu saya dapat pilihan wind atau solar. Harga per watt wind waktu itu di $12-13. Ini meskipun dia bilang tahun 2000 itu di 5, tapi pada waktu itu kenyataannya itu masih di 20-an. Kenyataan di lapangannya ya. Nah, angin waktu itu 13, 14, 13, 16 lah tergantung dia offshore atau onshore, solar di 20. Sekarang wind itu mentoknya paling di 45. Jadi dia cuman seperempatnya. Solar itu udah di bawah 1. Itu kalau kita pasang solar panel doang. Belum kalau dia embedded sama genteng, kalau harga gentengnya dilepas. Jadi 2016 diperkirakan dengan harga fotovoltaik yang sekarang aja, itu 2021 udah break even dengan batu bara, asumsi nggak pakai baterai. Jadi kalau solar panel dikonsumsi ketika mereka memproduksi listrik, nah itu tuh udah break even sama batu bara di 2021. Dan untuk ngeceknya gini aja sekarang. Waktu Amerika menang presiden, kan janjinya mau buka banyak coal power plant kan. Nah sekarang coba cek, sejak itu berapa coal power plant yang buka sampai sekarang. Bukan karena mereka pro renewable, tapi karena ternyata coal nggak semurah yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan mereka lebih, kadang-kadang di beberapa hal lebih mending pakai apa namanya, ya memanfaatkan lain, gas dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ininya ada faktor pendorong di situ. Nah, jadi kalau kita bicara jadi dari motivasi sama teknologi, nanti mungkin di belakang kita diskusi mana yang paling potensi buat kita. Nah, untuk Indonesia atau untuk general, dari motivasi tadi potensinya ada dua. Pertama kita sebut sektor hulu listrik ya. Jadi di listrik kan nggak ada hulu hilir kayak di migas. Jadi hulu ini lebih ke arah pembangkit, tapi dalam tanda kutip bahwa dan ini nggak se-futuristik yang mungkin kelihatannya, adalah bahwa konsumen berubah jadi prosumer, mungkin pernah dengar ya, prosumer, produsen consumer, di mana mereka mulai jadi pembangkit listrik sendiri dengan solar panel. Dan begitu mereka punya pembangkit listrik sendiri, sebetulnya kalau kita bicara teknologi, pure teknologi, selain teknologi bagaimana mengemas panel surya dengan atap, yang mungkin lebih ke teknik industri mungkin ya arahnya ya. Karena kalau teknik fisikanya saya kira udah mentok. Secara teori kan solar panel paling polnya 25% kan. Itu theoretical apa namanya efisiensi lah. 25-26. Padahal sekarang yang di pasaran biasa aja itu udah ada yang hampir nyampe 20%. Jadi kalau mau ngegenjot di situ kayaknya mungkin nggak worth it, tapi adalah bagaimana dia bisa embedded secara fisik sama bangunan-bangunan fisik, itu teknologi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa embedded dengan style customer-nya. Yang paling gampang apa? Nanti tahan dulu, kita akan diskusi di slide berikutnya, mudah-mudahan ada. Yang kedua adalah komersil. Dan komersil, jadi kalau kita bicara rumah tangga, sebetulnya simpel aja. Motivasinya cuma dua. Pertama, gimana rekening listrik gue kurang tiap bulan, balik modal berapa bulan kan? Dan kedua, gaya hidup. Cool, futuristic, teknologis, posting-posting di sosial media. Jadi lebih ke gaya hidup sama penghematan bulanan. Tapi yang sebetulnya sangat bisnis hitungannya itu pada saat commercial building, ketika ada green sertifikasi itu. Nah, ketika kita bicara green sertifikasi, maka perhitungan ekonomi pemasangan adalah satu hal, tapi hal yang tidak kalah penting adalah membuktikan bahwa betul-betul listriknya itu dari green. Artinya kita bicara device yang bisa mendeteksi produksi listrik, konsumsi listrik, dan
efisiensi dari peralatan. Jadi kalau kita bicara hardcore teknologinya, menurut saya mungkin salah, panel suryanya saya kira nggak perlu terlalu dikotak-katik. Tapi mengintegrasikan panel surya dengan satu integrated building misalkan ya, bisnis model lah. Jadi bisnis model untuk end user residential atau rumah tangga, sama bisnis model untuk bisnis yang dia mengarah satu green certificate. Kalau kita bicara green certificate artinya gimana kita membuktikan bahwa betul-betul elektron itu dipakai untuk produksinya dari matahari, dan yang kedua adalah bagaimana menghemat atau saya pakai kata memanage supaya semaksimal mungkin energi renewable itu dipakai dan seminimal mungkin losses. Artinya teknologinya bisa jadi bukan teknologi hardcore tapi softcore seperti smart meter dengan semua definisinya, bukan definisi yang sekarang ada ya. Smart meter dengan semua definisinya. Kemudian mechatronic atau control dengan semua definisinya, dan bisnis model. Itu kita bicara hulu, sekarang kita bicara di hilir. Kalau kita bicara di hilir, memang di Indonesia arahnya ke sepeda motor listrik. Karena apa? Karena ada dua sebetulnya, mobil listrik kemahalan dan ngecharge-nya kelamaan. Jadi ini yang membuat sebetulnya kenapa motor listrik itu sempat lama nggak di riset di Eropa, karena kebutuhan untuk motor memang sangat kurang kan. Karena kalau pakai motor biasanya motor gede untuk summer jalan-jalan gitu ya, bukan untuk, kecuali Itali mungkin, bukan untuk komuter yang hari-hari. Nah, Indonesia ini problemnya adalah, bukan problem lah, mungkin kategorinya ada yang slow charging, kemudian ada yang fast charging. Fast charging itu nge-charge di konverter yang bisa arusnya agak gede, atau yang baterainya diganti. Di mana problemnya? Baterai ya berkembang, tapi maksudnya perkembangannya kalau kita bicara life cycle-nya paling dia cuman ngurangin bobot ya. Tapi ngurangin bobot untuk motor juga nggak signifikan, karena motor paling baterainya tuh 5 kiloan satu. Nah, di mana yang paling dominan? Bisnis model. Kalau kita mau ngerental, siapa yang ngerentalnya? Siapa yang beli baterainya? Bayar ke PLN-nya berapa per kWh? Bayar ke pelanggannya gimana? Belinya di mana? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan tidak ada yang berniat jawab, karena kebutuhan ini nggak banyak. Kecuali di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah faktor teknologi informasi. Nah, sekarang saya balik lagi, kalau tadi teman-teman ingat yang panel surya di atap. Matahari cuman ada Indonesia rata-rata 4 jam ya, kalau untuk hitungannya. 4 jam bersih lah, jadi kalau kita terpasang di 1000 watt itu ya 1000 watt kali 4 jam sehari. Dihitung dari jam 6 pagi mungkin sampai jam 6 sore lah. Sementara kalau kita penggunaannya rumah tangga ataupun industri, terutama rumah tangga lah, itu banyaknya memang di pagi dengan malam. Karena tengah-tengah orang kerja atau sekolah. Berarti kalau kita mau anggaplah mengisi ini semua dengan solar panel, kalau green certificate untuk komersial itu harus dari solar panel, artinya ada surplus energi. Nah, surplus energi pilihannya kan dua. Kita exchange sama utility dengan pembiayaan tertentu, atau ke baterai. Ke baterai mahal. Nah, di Indonesia bisa nggak ekspor? Bisa. Kalau dia ekspor 65% dari kalau kita harga beli listrik dari utility. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita, terutama kalau kita itu komersil, yang kita mau kita nggak pernah ada surplus kan? Jadi apa? Jadi nah ini kita bicara satu langkah ke depan, gimana caranya pada saat surplus energi, semua beban-beban listrik yang tidak time dependent, pompa air, biasanya pompa air sih yang paling sering, itu jalan, atau mesin cuci kalau rumah tangga ya, mesin cuci baju, mesin cuci, itu jalan pada saat ada surplus energi.
Artinya perlu apa? Perlu sensor, perlu database, perlu aktuator dan sensor murah. Jadi membuktikan mana yang visible, mana balik lagi ke techno-economic analysis. Nah, jadi kurang lebih ini ilustrasinya bahwa fisik di Indonesia, sekali lagi saya subjektif, mungkin tidak jauh dari solar panel di perumahan, tapi the real problems adalah satu di digital integration ya, glue-nya, lem-nya. Yang kedua adalah business model. Nah, konsekuensinya apa? Karena ini sepertinya kan manis ya, tapi ada konsekuensinya, ada. Yang paling mungkin kena dampaknya sebetulnya utility itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kenapa sih utility kok nerima 65% secara bisnis ya? Karena dengan semakin banyak yang memproduksi listrik sendiri, semakin berkurang rekening. Semakin berkurang rekening, investasi semakin mahal. Karena revenue-nya berkurang. Kalau mau tetap jangka waktu BEP-nya tidak berubah, maka harusnya kan naikin tarif. Kalau naikin tarif, orang makin pindah ke panel surya. Makin banyak panel surya, makin murah. Jadi ini akan semakin mendukung, ini akan semakin menghambat. Dan ini tidak cuma melulu masalah ekonomi, tapi juga masalah teknis. Karena apa? Karena bagaimanapun kita butuh listrik kan bukan cuma siang. Jadi kalau malamnya, secara teori kita tetap butuh backup. Nah, jadi pertanyaan bisnisnya nanti, siapa yang bayar backupnya? Kalau dia nggak pakai baterai. Nah, konklusinya sebetulnya menurut saya untuk Indonesia mau renewable, jadi judulnya kan Renewable Energy Development untuk Indonesia. Untuk Indonesia mau renewable energy berkembang, menurut saya pilarnya memang 4. Teknologi, business model, social acceptance, dan policy. Di kita biasa mulainya dari mana? Policy dulu. Policy tanpa menghitung 3 yang di bawah ini. Nah, teknologi memang kita agak jauh. Kalau kita masih mau merancang si silikonnya atau apa, emang nggak mustahil, tapi emang agak berat kan. Nah, jadi sebetulnya teknologinya mungkin kita tahap di sini, tapi gap terbesar di kita sebetulnya ada di business model. Karena tanpa business model susah kita punya social acceptance. Nah, ini belum ada yang ngerjain. Dan ini sebenarnya applicable bukan cuma untuk panel surya ya, untuk Felix yang sampah. Menurut saya, mungkin saya salah, teknologinya nggak berat kan? Di presentasinya Felix, teknologi yang sekarang masih combustion. Fidelis. Tidak rocket science gitu kan? Itu teknologinya teknologi lama. Ini juga sama. Tapi bisnis modelnya kemarin dapat kalau nggak salah konklusinya 1.600 harusnya kan per kWh atau 740 per ton. Apa 7.500 per ton ya? Konklusinya kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Artinya bisnis model. Nah, pertanyaannya gimana perhitungan bisnis model yang tadi bisa naik ke atas? Nah, pemaparan itu yang sebetulnya menurut saya topik untuk jadi fokus. Itu terima kasih. Mungkin kalau mau diskusi silakan. Mau diterusin apa stop aja diskusinya? Tutup aja lah.